Ya, teman-teman, saya ada yang menarik di komentar dari Bro User nih ya. Bro User DS1WX9GJ5S ya. Nih baca seperti ini teman-teman ya. Komentarnya berkah dan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Bro User sama keluarga yang karena satu walafiat. Lumayan ya, kata yang penting pakai rumus dan mau sabar betul teman-teman ya. Jadi ilmu yang paling tinggi itu adalah sabar. KKGI baru 4%. Dua emiten yang saya sensor itu nanti update kalau sudah profit. Nah, teman-teman ya, dari Bro User luar biasa ya. Mudah-mudahan teknikal sabar itulah teman-teman yang membuat teman-teman itu bertahan di IHSG kita atau di pasar kita, di market kita, dan tidak menggerus dari portofolio kita, teman-teman ya. Terkadang sabar itu, teman-teman, kata orang lain tidak ada batasnya, tapi dengan sabar itu kita bisa melakukan yang namanya uh, planning dengan tepat, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah menguasai sabar, kedepannya teman-teman tidak akan ada istilah jebol lagi gitu, jeblok lagi, tapi teman-teman bisa menguasai bagaimana melakukan yang namanya planning baik ke atas ataupun ke bawahnya, teman-teman ya. Ada dua meten yang saya sensor, nanti update kalau sudah profit. Nah itu luar biasa, kita akan menantikan teman-teman ya. Luar biasa bro, makasih ya. Seperti cocok Pit DGWL dari NDS tuh ya. Makasih bro atas komentarnya. Mudah-mudahan ini menjadi kawan berpikir bersama buat teman-teman yang lainnya. Kita di sini kawan berpikir ya teman-teman ya. Oke, dari Bro Songmeng juga 783 menyimak. Terima kasih bro ya selama ini selalu support ya. Dari Bro User juga nih ada komentar. Berkah dan saya selalu izin menyimak sama-sama bro ya. Ada isu dan antara masuk Garuda, ngapain masuk tempat busuk? Aneh kecuali bagi kue ke kronik luar biasa. Kita harus bersikap kritis teman-teman ya. Kita juga sebagai retail semua sudah memberikan masukan kepada pemerintah teman-teman dengan pajak. Kita itu salah satu pahlawan pajak teman-teman ya. Pahlawan untuk membangun negeri ini dengan kita bertransaksi di IC kita sudah bayar pajak kan pada negara. Jadi kita juga harus sedikit ataupun banyak untuk mengkritisi teman-teman kinerja dari pemerintahan kita ya. Jangan sampai jadi pendiam aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya. Oh dia ada berita baru nih dari teman kita ya. Mas Juan Pratama 8152 ya. Saya mau kasih info pembelajaran. Bursa bisa melakukan suspensi jika telah berada di FCA selama lebih dari 1 tahun berturut-turut. Ini suspensi, nah katakanlah suspensi ya. Jadi teman kita memberikan informasi apabila di harga FCA selama 1 tahun, teman-teman ya, tidak melakukan lagi yang namanya pembebasan FCA atau dia tergantung daripada kelasnya gitu ya, maka dia akan disuspend teman-teman ya. Aturan ini tertuang di surat keputusan direksi PT BI no cap 0076 BI garis miring 06 2024 yang masuk tragedi 30 Mei. Betul, ini tragedi 30 Mei adalah tragedi yang menjadikan saham-saham 50 dijeboloskan ke 50 ke bawah, teman-teman. Dulu itu saham-saham 50 itu, teman-teman, dulu ya, sebelum peraturannya keluar dan tragedi 30 Mei terjadi itu, pada asik teman-teman di 50, nanti berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian diangkat lagi, itu turunin ke 50. Dulu enak begitu teman-teman, kalau sekarang sudah minimal 3 bulan mereka harus transaksinya minimal gitu, minimal transaksi itu 10.000 teman, atau di 5 juta per hari rata-rata selama 3 bulan teman-teman ya. Mungkin kita akan ulas nanti teman-teman. Terima kasih atas informasinya dari Mas Juan Pratama ya. Kita akan ulas nanti itu. Dan ini dari Cinta Stepan ya 397. Tolong bahas BAPI, nanti kita bahas juga BAPI teman-teman. Baik, langsung aja kita ke emiten teman-teman ya. Yang pertama kita akan membahas saham-saham Mister PP ya teman-teman. Tadi ada yang tanya, udah beberapa hari yang lalu yang tanya ya teman-teman ya, baru saya baca ya teman-teman ya. Maka mohon maaf gitu ya teman-teman ya, nanti mungkin saya secepatnya lah teman-teman, kalau waktu saya memang harus disenggangkan dan harus benar-benar senggang ya. Yang pertama ada brand ya, memiliki Mister PP.
Tanda kenaikan sudah dilewati, bagus teman-teman, satu. Nah ini dua teman-teman ya, tinggal tunggu ke targetnya ya di angka 7050. Nah ini bandar lokal keluar tapi poren masuk 91,8 miliar. BK sudah masuk, YJ sudah masuk. Untuk di lokalnya kita cek porennya, ada BK, TPCC yang paling bagus itu si BK sama si JP teman-teman. Ditambah dengan si AA. Nah teman-teman, kalau sudah begini biasanya bandar-bandar atau bukan bandar, pengikut Poren Flow sudah mulai ngincar teman-teman ya. Ini pengincar nih. Ini Poren Flow sudah masuk segede gini pasti pada masuk teman-teman ya. Walaupun di atasnya ataupun di domestiknya cenderung keluar ya si bandarnya. Tetapi saya melihat di sini ada si YJ sama si LG teman-teman. Ini cenderung broker baik teman atau broker bagus lah untuk bisa memaaf harga modal besok saat bisa sampai ya ke angka 7.100 untuk mencapai targetnya. Lagi uptrend teman-teman ya MA10-nya soalnya berada di bawah kanan dan MA20 pun demikian. Tinggal sedikit lagi nih menyentuh MA200. Lanjut, ada cuan teman-teman ya. Kalau emitennya enak teman-teman ya, model dia cenderung up gitu teman-teman ya. Itu ngebahasnya enak udah gini nih kan ini cenderung up ya. Udah uptrend nih tinggal ngikutin aja gitu kan. Tinggal ngikutin yang namanya MA-nya tercapai ya. Tanggal berapa kemarin tercapainya ini? Di tanggal 14, berarti udah lama ya nggak dibahas ya. 14.05.25 ya. Kita kecilin dulu ya biar kelihatannya enak aja teman. Kenapa ditandain biar pernah dibahas teman-teman ya. Kalau kosong kan saya kadang suka lupa. Ini udah dibahas apa belum ya gitu ya. Cuan itu targetnya di atas teman-teman di angka 14.925. Nah, sedikit lagi menuju targetnya ke angka 11.250 ya. Cuman sayang banget bandar poren keluar, bandar poren keluar dan bandar lokal pun keluar ini ya. Berarti ini ada yang memaaf harga dan tersisa jelas. Sini YU teman-teman yang memaaf harganya sama si LG bagus teman-teman ya. Walaupun bukan daripada bandar tapi dia sudah memberikan dampak bagus ya. ZP sudah mulai masuk di porennya tapi BK keluar. Jadi tadi brand masuk BK, sekarang BK keluar, wajar lah teman-teman ya. Ini posisi kalau secara TA orang-orang teman-teman TA analisis ini sudah mulai masuk terus-terusan belum keluar teman-teman ya. Ini tanda-tanda penurunan ada di angka 8.700, biarin aja soalnya lagi uptrend. Jadi kalau dia jatuh ke sini pun masih aman ya. Masih ditahan di MA 200 dan di MA 10-nya, bahkan ke MA 20 pun belum nyampe kalau jatuhnya di angka 8.775 ya. Oke, teman-teman, jadi secara TA bagus, cuman pungutan dan bandar lokal dan poin cenderung bukan mungut, tapi cenderung keluar. Tapi di sini yang meng-up harganya broker-broker bagus ya, YU, LG bagus teman-teman. Lanjut, ada PTRO. Ini PTRO yang saya tunggu jatuh ke 70%, kagak jatuh ternyata teman-teman ya. Malahan dia ngikutin MA-nya, bagus lah teman-teman ya. Kita lihat tanda kenaikannya sudah tercapai. Ini tanda kenaikan aja bukan target teman-teman ya. Ini tercapai, tanda kenaikan aja tercapai. Di sini bukan target ya. Tanggal berapa kembali tercapainya di sini ya? Di angka 15 Mei 15.05.25. Kita kecil dikecilin, kita hapus dulu ya biar tidak ngagokip. Target selanjutnya ada di angka targetnya ya 4290, dan ini adalah tanda-tanda kenaikannya. Saya pikir sih lagi bagus teman-teman ya. Walaupun jatuh ke angka 2770 masih aman ya. Ya masih aman. Bahkan kalau turun ke sini apalagi ya masih aman banget ya. Yang ke 2800 masih aman, sudah ada gap kecil, biarkan ini menjadi target untuk penurunannya. Target saya ke level 1200 tidak mau teman-teman, malahan dia cenderung jatuh, bukan jatuh, diturunkan di angka sini di angka 53%. Saya pinginkan 70, ternyata diturunnya hanya sekitar 55% teman-teman ya. Tapi ini target di tanggal 8 nih teman-teman. Target tanggal 8 ternyata nanti buat PR masa depannya. Dan si bandar poren, perhatikan bahwa ngambil cenderung dia keluar sedikit-sedikit ya. Keluar sedikit-sedikit. Nah, di sini domestiknya ada si IP sama YJ. Ini kan ada yang keluar teman-teman ya, YU keluar, tapi di sini LG sudah mau masuk kembali nih. LG, BB sudah mulai masuk bagus ya, si IP sama si YJ juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan bisa sampai ke target kenaikannya di 3830, tapi target sesungguhnya ada di angka 4290. Posisi uptrend teman-teman ya untuk si PTRO ini bagus. SSIA BRPT belum ya? BRPT, PTRO, BRPT. BRPT dulu deh teman-teman ya.
BRPT pas banget tanda kenaikannya pas banget ya. Ini ada eh, gap yang sangat lebar teman-teman di angka 820. Kalau dia turun ke situ masih, kalau dia turun lagi ke sini ya, karena mungkin di sini nggak kuat, contohnya nggak kuat teman-teman ya. Dia akan turun ke sini contohnya ke 825 masih aman ya, kecuali kalau bisa jatuh ke angka 765 itu harus khawatir. Tapi kalau jatuhnya di sini aman ya. Target sedikit lagi teman-teman di angka 910. Perhatikan bandar Poren bagus ya. Ini bandar lokal Cukun bagus teman-teman. Artinya kalau sudah bagus ya udah gitu bagus. Ini targetnya 1200 karena banyak teman-teman kita yang nyangkut di 1200 teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya tadi cuan udah, PTRO udah, cuan udah ya? Udah kan cuan? Ya udah cuan, berarti tinggal SSIA ya, PTRO kan udah ya. SSIA, SSIA. SSIA itu bukan Mister PP-nya tapi keterlibatan TPIA-nya teman-teman ya. Dikit lagi nih tanda kenaikan semua hawa jangan ini sudah keluar kepala kembar teman-teman, hati-hati ya. Target kenaikan juga sudah mulai disentuh. Selama dia masih berdiam diri di angka 840 ya, mungkin turun-turun dikit lah teman-teman ke level sini nih. Ada si tanda penurunan di angka 285 ya. Kalau ke sini masih aman, kalau ke sini kadang-kadang ngeprank dikit ya masih aman juga lah 820-nya. Kenapa? Karena masih menyentuh MA20-nya. Tapi kalau ke sini harus hati-hati ya. Kalau mungkin kalau sini masih aman di angka 285. Cenderung kalau bermain ya di angka 285 sampai ke level 855 masih aman ya. Nah, perhatikan teman-teman, kemarin bandar lokal ngambil di sini sudah mulai bagus sebenarnya sini. Ternyata keluar teman-teman ya. Bandar Poren cenderung keluar gede banget teman sampai 56 miliar ya. Kita cek untuk porennya siapa yang ngambil, ada YU teman-teman bagus ya. Nah, mudah-mudahan si YU ini bisa lah memberikan dampak baik ya. YU ngambil 4.800, 4.000 berarti tidak ada pembuangan ya. Domestiknya YPX ADR. Ini YPXA yang masuknya ya. Nah, ini smart money sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman ya. Ini pengambilan tinggal sedikit aja. Sebenarnya ini harusnya tidak lama lagi harusnya di up teman-teman ya. Tidak lama lagi harusnya di upnya. Oke, mudah-mudahan sih ini turun sebentar ya. Kalau tidak turun sebentar ya mudah-mudahan sampai di sini aja di 825 ya. Ada sini masih ada tanda target penurunan di sini teman-teman. Ya, lebar yang sangat besar ini nih. Apakah akan sekarang atau tidak karena sudah keluar si kepala merah. Maaf, si kepala kembar di sini kan belum pernah keluar si kepala kembar. Ini baru keluar kepala kembar, hati-hati aja ya. Kalau dia jebol, ingat ya kalau kepala kembar itu 2 dari 3, artinya 2 naik 3 turun ya. Jadi kebanyakan turunnya maka tapi suka ada yang naik teman-teman karena kalau posisi uptrend kadang-kadang suka naik. Nah, ini MA10-nya masih menuju datar teman-teman, makanya hati-hati ya. Kalau bisa jebol di angka 870 lewat dikit aja teman-teman, dipastikan ikan uptrend ya. Karena ini pengambilan dari seorang bandar lokal sudah lumayan juga sih teman, ada sisanya lah. Dan ini smart money teman-teman, yang bikin saya penasaran smart money-nya. Apakah berlaku atau tidaknya di si SSIA ini. Nah, kalau SSIA ini teman-teman posisinya dia sudah mencapai harga mentok. Nah, dia sudah mencapai harga mentok kan di angka 1.300 dan posisinya sekarang dari posisi mahal teman-teman ya. Baik posisi mahal ya di antara harga tengah ke atas teman-teman, hati-hati di situ ya. Di sini tuh tanda-tanda penurunan langsung di up dari sini tanggal 8 dari tanggal 8. Nah, mudah-mudahan smart money berdampak baik ya untuk si SSIA ya, karena sudah 3 hari ini belum ada perkembangan yang signifikan untuk kenaikan yang lebih lanjut gitu kan. Makanya dia harus bisa nembus angka 86 dikit aja nih, 870, 875 aja. Yang paling terlewati 2 ketinggian ini cenderung dia akan uptrend. Tapi hati-hati ini di posisi teman-teman itu beli di harga mahal ya. Artinya sedikit atas daripada harga tengahnya. Lanjut ada TPIA. TPIA. Wah, TPIA target utama udah selesai nih teman-teman, 9525. Kita lihat TPIA ini harusnya kalau yang dari bawah mah tinggal nunggu waktu untuk putar baliknya aja teman-teman ya. Hati-hati TPIA itu mencapai harga termentok. Mencapai harga teratasnya teman-teman di angka 10.000 sama di angka 10.584. Cenderung biasanya kalau sudah mencapai mentok begini ditahan di sini teman-teman ya. Cenderung seperti itu. Mudah-mudahan ini dikit lagi ya ke 9525 dan target ke atasnya ada di angka 10 ribuan ya. Nanti mungkin saya stop sampai sini aja ya.
Ketika sudah sampai target utama, maka akan saya stop teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal ngelanjutin aja ya, soalnya si MA10 sama MA20 sama MA200 sudah di bawah candle semua. Lagi uptrend, kenapa saya berhenti segitu? Ya udah tinggal ngikutin aja gitu kan. Pengawalan saya sudah selesai kalau sudah sampai target utamanya. Perhatikan daripada banner lokal pun cenderung dia sudah ngambil terus teman-teman ya. Dan ini juga banner foreign juga bagus. Jadi teman-teman kalau yang ambil dari bawah lanjutin aja. Jangan sampai saya bilang target sudah selesai, pengawalan selesai, artinya sudah cukup sampai situ. Modal teman-teman yang nyangkut sudah kejemput semua. Nah, bagi teman-teman yang punya di bawah ataupun baru masuk, ketika teman-teman melihat MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas, udah ikutin aja karena itu adalah apa namanya? Lagi uptrend teman-teman ya. Kalau lagi uptrend ya udah ikutin aja gitu ya. Ya, tanda-tanda kenaikan sudah dilewatin. Nah, ini TPIA. Walaupun dia jatuh lagi ke angka 8475 masih aman ya, kecuali kalau sudah mentok di angka 7850 berarti dia mau ke bawah lagi gitu kan. Nah, ini harganya kan sini sudah mulai mentok di sini teman-teman ya. Di angka 10.000 kalau dia mau ke atas lagi ya silahkan aja gitu, tapi ini sudah mahal. Kalau teman-teman beli sekarang sudah mahal. Lebih baik tunggu aja koreksinya. Sebagus-bagusnya BBRI tetap koreksi teman-teman ya, makanya nanti tunggu koreksinya aja. Tapi ya kalau saat ini teman-teman ikutin aja kemauan seorang bandar. Kenapa? Karena bandar foreign belum keluar, bandar lokal pun belum keluar secara signifikan. Nah, biasanya mereka tuh keluar di atas tuh sampai setengahnya dulu teman-teman ya biasanya. Harga pucuk dia keluar setengahnya, nanti setengahnya lagi sembari berjalan. Karena dengan berjalannya aja dia dijual sedikit-sedikit aja sudah untungnya doang teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ada BSD ini, jadi kita lanjut ke BSD. BSD. Kita cek BSDE. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. Nah, dia sudah ngasih tanda kenaikan lagi, teman-teman ya, di harga sekarang. Yang ke 865. Cuma hati-hati ini CMA 10 belum menuju ke atas ya. Nah, apabila turun ke level sini masih aman ya, ke level 84 masih aman. 840 ya. Nah, kecuali kalau dia turun ke sini hati-hati ya. Ke angka 795 sini ada gap kosong di sini. Hati-hati dia bisa turun kembali ke bawah untuk menyusul target di tanggal 8 tanggal 9 ya. Ini targetnya kejauhan banget sih. Nah, saya deketin deh. Posisi sekarang posisi di sini nih. BSDE posisinya di mana ya? BSDE. Aku lebih murah deh BSDE deh. Ya lagi murah teman-teman ya, posisi sekarang lagi murah banget ya. Bukan murah banget sih, lagi murah aja teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau belum beli sekarang belum lebih murah, kalau dia dibawa ke bawah lagi ya cenderung teman-teman bersyukur. Kenapa? Karena dibawa ke harga murah lagi. Ini PR ratio kan 10 teman-teman ya. Kita cek BSDE. Jadi kadang-kadang untuk membangun sebuah pondasi teman-teman mereka harus menguatkan pondasi bawah dulu ya. Kenapa kadang-kadang suka lama di bawahnya, kadang-kadang habis gas sedikit langsung ke bawahin ya untuk memperkuat pondasinya dulu ya. Ini 418 di sini 10. Wah, murah teman-teman ya. Murah teman-teman. Nah, kemarin kan lagi pembuangan di sini teman-teman. Ternyata dia ngebuang di area sini ya si bandar forennya ya. Padahal apa namanya pungutan sudah jadi lama gitu ya. Nah, di sini air biasanya kalau saya khawatirnya itu nih LK-nya kurang baik teman-teman ya. Karena kebiasaan seorang bandar itu foreign terutama ya. Kadang-kadang mengetahui ketika emiten itu net income-nya bagus teman-teman ya. Biasanya suka mengut lebih awal ya. Karena dia punya informasi A1. Tetapi per hari ini ya kemarin foreign sudah ngambil 1,5 miliar ya. Net buy. Nah, ini ada si JP teman-teman, si AG, si CP, YBN cenderung bagus tuh broker foreign-nya, walaupun ada broker foreign KW tapi cenderung bagus ya. Ini kalau secara valuasi lagi murah, tapi secara TA juga masih uptrend ya. Kenapa masih posisi MA10 di bawah, cuma belum menuju ke atas. Makanya kalau dia turun ke level sini masih aman ya, 840 masih aman. Juga kalau di sini teman-teman harus konfirmasi ya. Tapi di sini masih murah teman-teman, valuasinya masih murah. Memang secara candle memang mengkhawatirkan untuk takut ke bawah gitu kan, tapi secara valuasi masih murah. Jadi santai aja kalau lagi murah begini ya. Oke teman-teman ya. Dan bandar lokal pun sudah ngambil ini ya. Jadi bandar foreign sama bandar lokal sudah ngambil kembali. Kemarin dia jualan sangat signifikan di sini kan, tebal banget nih. Nah sekarang sudah mulai diambil lagi. Jadi harga sekarang sudah mulai ngambil. Di sini domestik ada JP sama AG sama macam-macam. Ini cenderung broker bagus. Ini broker bagus semua teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi BSD dalam posisi valuasi masih murah, terus posisinya MA10 juga sudah mulai di bawah candle.
Tinggal nunggu konfirmasi aja. Apabila ada penurunan ke angka 840 masih aman. Posisi banner lokal dan forex sudah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik. Target yang terdekatnya saya tidak punya di area sini, hanya di sini aja. Targetnya di angka 970 dan tanda kenaikan ada di angka 940. Ini juga tanda kenaikan sudah dibikin per hari kemarin ya, tanggal 16 di 865. Oke, BSD cenderung aman. CAM tidak jadi bagian dividen. Kenapa tidak jadi bagian dividen? Saya hanya melihat dari ini aja teman-teman ya. Dari apa namanya, dari lukisan market maker aja ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini tanda yang kenaikan yang saya bikin di sini. Ini sudah dilewati baik dengan bagus ya. Pas banget kan nutupnya kembali pas open gap up atas langsung ke bawah lagi kan untuk penutupnya bagus. Berarti ini si gapnya sudah kehapus dengan baik. Kita hapus. Tetapi ketika sudah mulai dia menutup ternyata bikin tanda kenaikan yang baru di angka 204. Jadi tidak kemana-mana. Tapi yang ini ketutup. Nah, ini posisinya bagaimana? Ini posisi lagi teman-teman pasti merasa ragu di sini gitu kan. Nah, kita batasin teman-teman. Saya tanda penurunan di sini nih. Kalau dia turun ke 187 dan tidak mentok ke bawah lagi cenderung masih aman. Sini ya, 187-nya. Tetapi kalau sudah mulai ke bawah hati-hati, apalagi sudah menyentuh harga ini 177 hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena sudah mulai membawa dampak penurunan lagi kalau sudah keluar daripada MA10 sama MA20-nya. Tapi kalau masih di sini masih mungkin si MA20-nya masih menuju ke atas ya. Kalau jatuh di atas ini 187. Tapi gue menurut besok ada dorongan, soalnya di sini sudah mulai ada dorongan ya. Ada shadow ke atas dan panjang. Dan perhatikan teman, bandar lokal keluar di sini. Perhatikan bandar lokal keluar. Dia juga keluar kan 2 hari ini. Ternyata dia tidak banyak keluarnya, hanya sedikit aja. Dibanding dengan pengambilan waktu tanggal 8 April, dia telah banyak ngambilnya daripada banyak keluarnya. Dan 3 hari ini Poren ngambil. Perhatikan Poren ya, tanggal 14 Mei. Kita cek Poren siapa yang ngambil untuk Porennya. Ada si CC ZPBK. Seperti biasa CC mudah-mudahan ini CC kan di bawah 200. Biasa CC memaaf harga ataupun dia ngumpulin barang dulu. CC beli 56 jual 19 berarti masih banyak barangnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda dia memaaf harga. Ya, tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di level 204 ya. Nah, ini tanda kenaikan juga di angka 210 dan targetnya ada di angka 214. Apabila sudah mencapai targetnya, sudah melewati harga tertinggi yang sebelumnya, sudah dipastikan uptrend teman-teman ya. Kita lihat valuasinya. CAM ini berapa? Udah murah, kayaknya udah murah deh teman-teman ya. Si CAM lagi murah teman-teman ya. Lagi murah, jadi teman-teman kalau mengadakan dividen ya silahkan aja. Tetapi teman karena tidak jadi dividennya ya. Tetapi di sini ketidakjadian dividen itu ternyata sama bandar foreign diakumulasi. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ya di sini ya di angka 212 teman-teman. Nah, ini target-target yang sudah saya bikin teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sampai sini semuanya ya. Itu target sini teman-teman. Nah, angka 300-an ya. Targetnya ke situ. Kenapa di situ? Pokoknya kalau teman-teman perhatikan cek aja tanggal 3 bulan 9 tentang membahas soal CEM ya. Oke, walaupun ada penurunan dari seorang bandar lokalnya, tetapi bandar lokal itu masih banyak barangnya, baru nurunin 2 hari. Selanjutnya bandar foreign akumulasi. Bandar foreign akumulasi dan CC yang ambil sama si Jatba sama si BK. Itu cenderung broker bagus. Walaupun turun masih aman. Masih amannya kenapa? Ini posisinya di bawah, teman-teman. Seperti dikembalikan ke hukum dasar, beli saham itu di bawah gitu kan. Nah, ini juga masih ada MA20-nya masih menuju ke atas, teman-teman. Makanya mudah-mudahan besok ada dorongan naik. Dorongannya satu aja, teman-teman. Itu akan lebih baik lagi mau merah ataupun hijau, teman-teman. Yang penting ada dorongan. Bisa turun dia di up-nya ada ya. Oke, teman-teman. Untuk CAM sebetulnya nggak apa-apa, teman. Nggak bagian dipedein juga gitu kan. Yang penting teman-teman sudah beli di harga murahnya. Ini 16, teman-teman. Kita cek di sini dia berapa deh. CAM itu berapa untuk PRS rata-rata harga sekarang? Mana belum keluar? CAM. Nah, CAM keluar. Ini ada ketokohan teman-teman dari sini. Yang beli kan Ultra Jaya. Ultra Jaya belum dibahas ya. Nanti kita bahas ya Ultra Jaya. Nih, teman-teman ya, 13, teman-teman. Di sini kan 16, masih ada 3 kali EPS lagi. Nah, teman-teman katanya ini 3 kali dari mana? Dari sini aja, teman-teman lihatnya nih EPS-nya. Ada aja 3 nih.
eh, mana TTM 13 kali 3 ya. Jadi kan lumayan teman-teman ya. Sekitar berapa kali lagi? 3 kali lagi kan dari harga FS. Oke, teman-teman, targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya, ke angka 238 aja sudah cukup ya di sini. Ya, sini. Nah, ini bakal gua ada 294 juga bagus lah teman-teman di sana. Nah, di bawah sini lah 294 kan. Antara target 240 sama di angka berapa nih? 292 ya. Nah, ini untuk kuartal 1 224 teman-teman ya. Di sini aja berarti sini teman-teman 224. Jadi ke angka 224 itu 220. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Di target yang kesini aja kalau ya udah nggak usah tinggi-tinggi sih silahkan. Karena kalau menurut saya sih ini masih posisi masih di bawah ini teman-teman, masih di bawah ini artinya masih murah. Di target pun teman-teman mau ke arah sini juga 400 nggak jadi masalah, yang penting kuatnya nahannya gitu kan. Nah, ini posisi dari murah teman-teman, perhatikan dari murah itu dari murah banget sudah menyentuh harga murah. Perhatikan ketika dia ke harga murah dia cenderung dibawa ke bawah lagi kan, bawa ke bawah dulu baru mulai menunjukkan kenaikannya. Nah, berdasarkan sejarahnya seperti itu, mudah-mudahan ini mengikuti sejarahnya. Oke, teman-teman ya. Jadi CAM ini walaupun tidak jadi bagi DP, kita cek dulu nanti ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, maaf ya tadi agak sedikit gangguan. Oh ya, teman-teman, tadi saya cari CAM itu ternyata tidak ada beritanya, tidak ada berita resmi, teman-teman ya. Mungkin saya belum dikorek-korek di BI-nya, nanti kita korek-korek deh. Mudah-mudahan saya bisa memberikan keterangan kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau saya lihat di sini sih kita cek orang. Nah, benar-benar. Nah, biar ke atas aja teman-teman ya. Nah, ini sini belum ada betul-betul ada keterangan, berarti saya belum menemukan aja teman-teman ya sampai bulan Juli ya. Terakhir ya si Inci ya beliin apa namanya pembagian dividen ya. SMR betul bagian dividen juga 19 Mei nanti ya besok. Oke, teman-teman, Siral juga ada bagian dividen 60 perak. Baik teman-teman, jadi si CEM saya belum menemukan beritanya untuk pembagian dividennya ataupun tidaknya. Setidaknya saya sampai detik ini belum baca teman-teman ya. Tapi secara pungutan sudah bagus teman-teman ya. Cenderung biasanya saya suka melihat dari lukisan magnetar apa yang terjadi ya. Terjadinya yaitu si bandar lokal keluar sedikit dan bandar foreign masuk banyak teman-teman ya. Nah itu yang terjadinya teman-teman ke di CAM ini ya. Walaupun secara PR ratio dia dalam posisi sedikit lagi menuju harga wajarnya, tetapi kalau berdasarkan PBP masih di angka 300-an. Oke teman-teman, jadi teman-teman terserah teman-teman ya. Ini posisinya sekarang masih murah aja teman-teman. Satu ada masih murah, yang kedua ada ketokohan juga di CAM ini. Jadi santai aja, walaupun tidak bagian dividen teman-teman ya. Walaupun tidak bagian dividen, santai aja ya. Karena posisi si bandar foreign masih ngambil dan bandar lokal pun masih keluar sedikit ya. Itu dari saya teman-teman. Lanjut ada BRRC, ini sudah berapa menit ini? Oh, 28 menit ya. BRRC ya. BRRC di 60. Itu emiten baru ini ya. Emiten baru. Nah, sekarang di angka berapa BRRC? Di angka 54 ya. BRRC adalah emiten yang dilongsorkan. Saya punya target berarti ke harga atas di angka 300 ya. 296. Kapan? Katanya kapan nih? Kadang-kadang suka nanya kapan. Nah, biasanya teman-teman ya. Ini selama 3 tahun teman-teman ya. Selama 3 tahun ini kan masih dalam penguasaan bandar. Jadi terserah bandarnya mau naikin kapan. Nah, biasanya kalau emiten-emiten model yang nguasain si EP itu cepat teman-teman ya. Kalau dia dilongsorkan biasanya cepat untuk ke harga IPO-nya ataupun ke harga listingnya. Kalau dilongsorkan suka cepat kembali. Tapi kalau XA teman-teman ya, sesuai dengan yang tahun 2024 contohnya saham asli, dia agak lambat teman-teman. Kalau 60-an kan masih aman. Kenapa tinggal satu kali tarikan aja kita 62 ya dari harga 50 ya. Tapi kalau teman-teman punya di 60 masih aman. Saya aja menarikkan ke target pertama itu di angka 72.
dan target yang paling atasnya itu di angka 296, 298 teman-teman, hampir ke 300 lah. Kenapa? Karena ini emiten yang dilongsorkan ya, atau enggak minimal ke harga IPO-nya deh gitu kan. Harga IPO-nya sekitar 200-an ya, mungkin ke angka 210 teman-teman ya. Mungkin itu target dari saya kalau saham-saham yang dilongsorkan. Karena saya sudah baru meneliti 2 tahun, 1 tahun ke belakang yaitu 2024. Yang baru berhasil itu di tahun 2024 yang berhasil keluar ya, sampai ke pucuknya itu si TOS aja. Selebihnya itu brokernya itu si EP, teman-teman, broker si Y-nya ya. Selebihnya XA itu sama asli baru di-up sedikit-sedikit aja. Nah, berarti ketika nih kesempatan teman-teman untuk average ya. Nanti pas ke angka 60-an teman-teman ya. Pasti kejemput kok kalau teman-teman sudah nggak punya dana lagi, udah 60-an pasti kejemput. 60 pasti kejemput teman-teman. Kenapa? Karena 60 cuma satu kali tarikan napas aja, arahnya kan 62 ya. Apalagi sih di harga 64 sekarang kan. Posisi juga sudah mulai di bawah EMA 10-nya teman-teman, secara EMA sudah murah gitu kan. Sudah murah, nah tinggal tunggu waktu aja karena kecenderungan saya seperti ini nih. Selalu saya teman-teman yang saya lihat itu di longsor kali, tapi suatu saat dia akan di-upload teman-teman. Tinggal sabarnya aja ya. Nanti kita istilahnya nanti ke depannya teman-teman kalau mau ngambil emiten yang baru IPO, Y-nya usahakan jangan si XA deh gitu teman-teman ya. Karena kalau si XA agak lambat naiknya ya. Si asli aja kan sampai sekarang hanya diangkat ke 52, 53, 54 teman-teman ya. Belum yang signifikan. Oke teman-teman, untuk BRRC seperti itu ya. 60 masih bisa bagus. Ini sebenarnya lokal juga sudah mulai ngambil dikit-dikit nih. Kemarin sempat liburan ya sebenarnya lokal nih. Hemat Bandar Poren ya. Bandar Poren sempat liburan. Nah pas tanggal 18 sudah mulai ngambil ya. Ada dia 27 juta sih kecil teman-teman. Tapi lumayan lah teman-teman ya. Ada pasar Smart Money kemarin kan di sini sudah ngumpul. Terjadi kenaikan sebentar kan ke angka berapa? 61 tuh kan 61 bisa. Di sini juga di angka 57 teman-teman. Kemarin sempat di-up dikit kan ke angka 5 berapa tuh kemarin. Nah, di saat sini kan di angka 55, 56 lah gitu kan lumayan teman-teman ya. 60 mah cepat kejemput teman-teman. Bila mana dia di angka 57 nih teman-teman. 57 sudah dilewati dengan badan atau dengan body teman-teman, dipastikan dia akan up ya. Mudah-mudahan seperti itu sampai target pertama di angka 71. Jadi untuk di angka 60 masih bisa kejemput. Ini Smart Money sudah mulai ngumpul kembali ya. Oke, BRRC seperti itu ya. Ini saham-saham yang baru di listingkan. Apalagi YCXA teman-teman ya. Ada Andi ya. Andi. 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 Nah, per hari kemarin sudah diambil lagi sama bandar lokalnya teman-teman ya. Ini lumayan teman bandar lokal sudah ngasih tanda kenaikan. Posisi lagi di atas artinya posisi uptrend EMA 10, EMA 20 di bawah candle. Ini targetnya hanya ke angka 50 aja dulu teman-teman ya. Ini FC kelas 1. Yang penting dia di 50 51 selama 3 bulan cenderung akan bebas ya. Nah, kalau dia cenderung tidak mau turun, teman contoh ini tidak mau naik ke angka 50 ya hati-hati teman-teman, berarti dia mau bermain di FCA, udah average di FCA aja. Kapan mulai average nanti aja. Ketika dia ke bawah lagi bikin kan sudah bikin cekungan 1, cekungan 2 kan lebih tinggi lagi. Nah, mungkin di cekungan ketiga aja teman-teman ya. Ketika ada koreksi lihat MA-nya. Ketika MA sudah mulai seperti ini lagi deh, silakan aja untuk average teman-teman. Kalau sekarang kan posisinya atur biarin aja dulu teman-teman ya. Karena si bandar lokalnya lagi akumulasi dulu. Oke, Andi bagus ya ada akumulasi dari seorang bandar lokal. Karena yang menggerakkan saham-saham FCA di kelas 1 itu harus bandar lokal, teman-teman. Foreign cenderung kabur. Adapun foreign itu masuk biasanya foreign KW. Ya, foreign KW itu buat broker lokal, teman-teman ini broker lokal, tetapi KTP-nya KTP luar, teman-teman, KTP foreign ya. Jadi dianggapnya sebagai foreign. ASLC, teman-teman. ASLC. ASLC. Nah, wih, udah bagus, teman. Tanda kenaikan sudah dilewati 1 di sini ya. Bagus berarti, teman. Tercapai dengan baik. Kita catat dulu di sini, teman. Tercapai tanggal sini. Tanggal 14 ya. Kenapa saya catat nih? Oh, pernah dibahas di sini begitu, teman-teman ya. Kan apa-apa saya. Tanda kenaikan juga sudah mulai disentuh, teman. Ini target tercapai nih. Nah, di sini ya.
Oh bukan, berarti yang itu bukan. Oh iya, turun di sini. Ada gap kecil ya. Ini target tercapai, kurang kegedean. Ya. Kita kasih itu deh 10. Nah, nah, ini targetnya yang kemarin juga teman baru menyentuh dengan shadow, hati-hati teman-teman ya. Nah, ini ada target penurunan di sini teman-teman ya. Tanda penurunan di angka 72, tapi kalau turun turun ke 72 masih aman ya. Juga kalau jebol gitu kan, bisa turun kembali di sini nih. Kalau turun sampai sini ya jebol lah teman-teman ya. Ini ada gap teman-teman ya, ada gap. Saya kasih tanda di sini ya, 61 sampai di sini. Seekor hijau ya, hati-hati di sini. Karena kembali ada tanda penurunan yang ke 58 ya. Kenapa nggak kesentuh gitu kan? Dikit lagi ya. Apabila turun ke level 72 masih aman. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, ini dia harus bisa sampai sini teman-teman targetnya di angka 84 deh teman-teman ya, biar sekalian ya 54 84 ya, target. Kita bikin target di sini ya. Kenapa kalau ke situ targetnya? Karena di situ cenderung dia sudah menyentuh MA 200-nya teman-teman ya. Menjadikan ini menjadi bisa uptrend teman-teman ya. Posisi lagi ke atas, lagi uptrend, cuma walaupun turun ke angka 71 lagi masih cenderung aman. Kecuali kalau jebol ke area sini sudah hati-hati nih ya. Ini kan ada gap kecil nih seekor merah ya. 69 hati-hati kalau situ. Kalau sekarang ikutin aja. Soalnya ikutin MA-nya masih di bawah kan, MA-nya berarti masih uptrend dan bandar lokal sudah akumulasi 2 hari ini. Tanggal 15-16 kita cek untuk bandar lokalnya. CP ngambil 1,7 miliar, ada MG atau XC sama XL kan teman-teman kita gitu kan. Sini juga ada si AG teman-teman ya. Nah, untuk forennya cenderung keluar. Jadi ini makan barang foren teman-teman ya. Jadi si bandarnya makan barang foren, bagus berarti teman diikhlaskan. Silahkan dimakan tapi taikin ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berarti cenderung makanya kalau teman-teman ya kalau beli gitu ya, saya selalu mengingatkan beli itu hajar kanan teman-teman. Kalau jual hajar kiri ya. Jangan sampai diantrikan, mau beli antri, mau jual antri. Tinggalin lah kebiasaan seperti itu teman-teman ya. Kecuali teman-teman pakai rencana ketika scalping. Biasanya kalau scalping itu hajar kanan tunggu kiri, hajar kanan nunggu kiri seperti itu teman-teman ya. Untuk kan harus cepat teman-teman, hajar kanan nunggu kiri. Jadi ketika turun sedikit average-nya berubah, nanti ketika ada kenaikan 1 atau 2 titik bisa langsung dijual gitu kan. Beda dengan yang swing-swing udah ambil kanan aja turun 1 titik atau 2 titik kan jadi masalah. Nah kita kan swing teman-teman, bukan untuk 1 hari 2 hari ya. Oke teman-teman, untuk ASLC bagus ya pungutan bandar lokalnya, cuman bandar foreign sedang cenderung keluar, biarin aja. Tetapi diizinkan dari bandar foreign untuk diambil barangnya oleh sama bandar lokal. Mudah-mudahan nanti pas sampai targetnya si bandar lokal masuk kembali. Lanjut, ada ECII teman-teman ya, ECII. Kita cek ECII. Nah, begini teman suka agak macet dikit. Kita cek ECII di sini. Nah, ECII mau cepetan di sini ya. ECII 10 tahunan belum pernah menyentuh harga murahnya di angka 56 ya, 72 ya, 72 ya. Ini 62 ya, milik bandar ini teman-teman ya. Ini kalau sudah begini milik bandar teman-teman ya. Biasanya emiten-emiten yang di angka 50 ke atas itu kita cek statistiknya deh. Ya, kita cek statistiknya apakah milik bandar atau bukan. Ya, ini milik bandar nih ya. PR ratio 217, gak mungkin kalau bukan milik bandar. Yang penting kalau milik bandar itu laporan keuangannya ada, cenderung dilaporkan setiap kuarternya, hutangnya tidak terlalu banyak, juga masih aman nih, hutangnya cuma 0,05, masih jauh teman-teman hutangnya, jadi masih aman ya. Equity-nya 1,1 triliun dan hutangnya cuma 60 miliar aja. Gak apa-apa teman-teman, untuk LK-nya cenderung turun ya, apakah negatif nggak jadi masalah. Yang penting keluar LK-nya, ini milik bandar. Oke, ini milik bandar, jadi kecenderungan bandar ingin punya barang di bawah, nanti jual di atas ya. Nah, sekarang ECII dalam posisi dia downtrend dulu ya, tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Satu, ada lagi tanda penurunan di level 180 teman-teman, tanda penurunannya. Kalau mau ngambil lagi nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan lagi ya. MA10 di bawah kanan lagi seperti ini. Ya. Nah, itu kalau seperti MA10 di bawah kanan kan. Kalau ini ya, kalau sini kalau sudah naik begini udah biarin aja teman-teman ya. Jangan memaksakan diri ya. Ini sudah bikin step 1, step 2 ya. Nah, mudah-mudahan menjadi step 2 di sini terus nggak jadi masalah. Yang penting dia
harus lebih tinggi daripada step yang ini, jadi angka 165-nya. Perhatikan teman-teman nanti kalau mau ngambil gitu ya, MA10 di bawah candle aja, jangan sampai MA10-nya masih berada di atas sama MA20-nya. Ya, MA10 di bawah candle, ingat itu untuk pengambilannya. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 198 dan ini targetnya teman-teman ya. Nih, targetnya di angka 240. Terus tanda kenaikan apakah ada lagi? Ada teman-teman di sini, ada di sini. Nah, dia harus bisa melewati 202 apabila mau uptrend untuk mencapai targetnya di angka 240 teman-teman ya. Posisi bandar lagi keluar dulu, makanya nih bandar lokal lagi keluar, foreign pun mengalami kekosongan. Artinya foreign tidak melakukan kegiatan selama berapa hari nih, tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya, kosong ya teman-teman. Nih, teman-teman kosong ya. Tuh, tidak kegiatan baik jual atau beli, cenderung dia liburan aja. Domestik pasti dikuasain sama teman kita selama 2 hari ini. Kita cek untuk tanggal 16-nya. Nah, 16 sudah mulai masuk teman-teman smart money nih. Sampai kira sih ini teman-teman kita masuk ke dalam smart money ya. Mungkin si bandar, maka si smart money-nya kan saya bilang kalau smart money itu adalah broker lokal cuma atas nama institusi biasa teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk smart money banyak, ya sini kan terdeteksi. Jadi bukan dari kalangan retail aja, ini smart money sudah mulai masuk. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngambil lagi ya, upayakan nanti teman-teman MA10 di bawah kita menuju ke atas. Soalnya sekarang lagi posisi downtrend walaupun posisi lagi di bawah teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil tetap harus MA10 di bawah kita menuju ke atas. Nah, dia harus bisa melewati sini teman-teman ya. Kalau mau uptrend kembali 202 harus dilewatin dan harus tembus teman-teman ya sampai body sampai 240. Lalu dia akan melakukan perjalanan yang lebih bagus lagi gitu kan. Oke teman-teman, ini yang berkuasa itu bandar lokal di sini teman-teman karena sini bandar foreign cenderung liburan ya. Jadi nanti kalau bandar lokal sudah mulai masuk lagi bisa teman-teman lihat dulu karena smart sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini bisa di-up teman-teman kalau smart money tinggal ngitung hari aja gitu. Mudah-mudahan terjadi seperti halnya kemarin waktu tanggal 10 sama tanggal 11. Terjadi kenaikan yang lumayan kan. Mudah-mudahan bisa tambah targetnya di angka 240 dan diam di situ biar menjadi uptrend. Kenapa? Karena MA 200 sudah mulai ditembus dengan baik. Lanjut ada BAPI. BAPI. BAPI FCA kelas berapa ini teman-teman? FCA apa? FCA ya? Kita cek BAPI FCA kelas berapa ya? Kelas 1 teman-teman. Ya kelas 1 mah aman dong teman-teman ya. Yang penting ke angka 50-51 kan. Udah teman-teman ya. FCA. Kalau dia cenderung tidak mau keluar daripada 50-51, hati-hati teman-teman ya. Berdasarkan pemberitahuan dari teman kita itu bisa disuspend teman-teman ya. Kalau sudah 1 tahun tidak keluar daripada FCA. Oke teman-teman, untuk si BAPI bagus. Pemungutan badan lokalnya dari mulai tanggal 24 April nih ya. Sudah mulai dipungut lagi. Secara MA juga sudah mulai uptrend. Walaupun harga sekarang di angka 9 perak. Ini bandar foreign siapa tanggal 15 nih? Kita cek tanggal 15 siapa ya? 15 apa nih? April. 15 April foreign siapa? Benar kan KW teman-teman 15.000 di angka 7 perak. Belum jualan. Teman-temanan CC. CC foreign teman-teman ya. Bagus teman-teman ya. Kita cek tanggal 24 April. Yang nguasain siapa? DU teman-teman. TP sama MG sama CC. Yang paling banyak si DU ya. Ini pengambilan lagi bagus teman-teman ya. Pengambilan dari seorang bandar lokalnya masih bagus. Berarti pengen di harga murah dia teman-teman ya. Dasar ya kalau bandar begitulah teman-teman ya. Oke, untuk BAPI pungutan bandar lokalnya bagus ya, FCA kelas 1 yang penting dia bertengger di angka 50-51 masih cenderung aman kalau dia selama 3 bulan teman-teman tidak melakukan penurunan kembali maka akan lepas daripada FCA-nya tergantung bandarnya teman-teman ya. Bandarnya atau enggak FNT-nya mau enggak keluar, kalau tidak mau ya cenderung ya dibiarkan seperti ini nanti bisa dihajar sama pemilik emiten kalau nggak diizinin teman-teman ya. Oke teman-teman ada STRK nih. STRK. Kenapa pada suka STRK? Karena sudah naik, teman-teman. Kenapa waktu di 50 teman-teman tidak ngambil gitu.
Karena tidak tahu. Pasti teman-teman karena tidak tahu dan tidak mau gitu teman-teman ya. Tercapai. 18, 16 ya. Ini mah biar buat nanti ke depannya aja teman-teman. Dikasih tanda sama saya bahwa emiten ini pernah dibahas teman-teman. Tanda kenaikannya sudah tembus dengan baik. Ini tanda penurunan teman-teman ya. Apabila turun ke level sini masih aman ya. Posisi emas baik menuju ke atas. Target selanjutnya nih 85. Udah nongol di angka 85. Mudah-mudahan bisa ke sini. Kalau dia kenaikan sambil koreksi itu akan lebih baik ya. Biar tidak kena suspend. Tapi kalau mau naik nanjak sekaligus ya silahkan aja lah. Itu terserah bandar itu kan. Perhatikan STRK teman. Bandar Foreign belum jualan ya. Setelah dia ada di sini liburan teman-teman ya. Di 50-an liburan tidak ngambil, besok langsung ngambil, langsung di maaf harganya tanggal 15 ya. Dengan dana sekitar kurang lebih 2 miliaran ya. Maaf harga, besoknya juga langsung di maaf harga lagi. Si bandar Foreign masih menyisakan barang. Bandar lokal juga baru keluar sedikit. Jadi kalau ke sini sangat wajar teman-teman. STRK ini emiten yang didowntrendkan atau emiten yang sudah di-up duluan. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan teman-teman ya. Ternyata emiten yang di-up duluan. Target jangan jauh-jauh. Kalau sudah 135 sudah bagus, bahkan di angka 82, 85 pun sudah bagus. Kenapa? Ini anak emiten yang di dunia ke harga IPO aja bagus teman-teman. Harga IPO aja ya, jangan jauh-jauh. Teman-teman, untuk STRK bagus ya, pungutan bandar lokal atau untungnya cenderung bagus. Walaupun ada pembuangan dari seorang bandar lokal, masih cenderung sedikit ya. Target di angka 85 teman-teman untuk selanjutnya. Apabila dia turun ke level 65 masih aman, ke level 54 pun masih aman. Kenapa? Karena masih posisi uptrend yang masih MA masih posisi di bawah kandang. Ingat setiap emiten yang diupkan suatu saat akan diturunkan juga dengan cepat. Harap hati-hati, ambil secukupnya, banyak-banyak bersyukur teman-teman. Lanjut ada PNLF ya, PNLF. Kadang-kadang kita tidak sabar teman-teman untuk saham-saham yang di 50-an ya. PNLF nih target di sini belum kecapai ya teman-teman. Biarin lah, capai nggak apa-apa teman-teman. Paling sedikit lagi di sini, gitu ya. Malah turun ya, downtrend teman-teman ya. Jangan ngambil keputusan apapun sebelum apa? MA10 di bawah candle menuju ke atas. Memang dia suka up duluan gitu kan. Nah, nanti tunggu koreksinya aja. Tunggu yang terdekat di MA-nya. Karena setiap MA10 di bawah candle menuju ke atas biasanya itu ada tanda-tanda kenaikan. Kemarin mau sampai ke angka 310 nggak kuat teman-teman ya. Cenderung hanya nyentuh aja terus dibawa ke bawah lagi. Ini tanda penurunan teman-teman di level 290 cenderung kuat nih ya. Ini adalah kalau menurut teman-teman support ya. Kalau saya hanya tanda penurunan aja malahan di angka 290 yang suatu saat akan ke sini kembali. Perhatikan bandar lokal jualan, bandar foreign pun demikian. Nah, apa namanya? Smart money belum masuk, teman-teman perhatikan. Di sini ketika kenaikan sini signifikan, smart money masuk dengan baik. Nah, makanya itu nanti tunggu tengah smart money-nya. Soalnya ini masih dalam masa penjualan. Soalnya si MA10 masih menuju ke bawah sampai MA20. Kalau teman-teman suka spekulasi ya silahkan aja. Tapi saya tidak menyarankan, lebih baik tunggu sampai teman-teman MA10-nya di bawah dan menuju ke atas. Itu sebagai konfirmasi. Jangan sampai kita kecelek lagi. Ini masih ada tanda penurunan di angka 244. Kita cek PNLF ya. PNLF. Ini ada salah satu emiten yang exchange-nya sebagai foreign teman-teman seperti GoTo ya. PNLF tiba-tiba rungkat aja teman-teman ya. Oke teman-teman, posisinya masih murah teman-teman ya. Murah kenapa? Karena dia di bawah harga tengah ke bawah, tapi tidak terlalu murah karena cenderung dia ditahan di agak di atas harga murahnya di angka 241. Apakah bisa ke bawah? Harusnya ke bawah dulu deh gitu. Kenapa? Karena si bandarnya lagi jualan dulu nih ya. Bandar foreign yang bawah, bandar lokal yang atas. Lagi jualan dulu, lebih baik tunggu aja. Kapan ngambil? Tunggu MA10 di bawah candle. Nanti mungkin akan kenaikan sementara bisa ke level 392 ataupun di tengahnya.
ya. Ataupun kalau sudah dalam bisa ke level sini teman-teman, angka 312 ya. Itu saran dari saya. Kalau sekarang, eee, simpan aja di watchlist teman-teman. Simpan, tandain ya, cek terus teman. Kenapa? Kalau teman-teman sudah mulai masuk bandar lokalnya atau bandar foreign-nya, cenderung terus si smart money masuk dengan, signifikan, nah sudah mulai tuh tunggu sampai MA tersebut di bawah kanan menuju ke atas, sudah teman-teman bisa lumayan bisa kenaikan sementaranya. Karena kalau teman perhatikan di sini sudah bikin, nah soalnya mungkin ada kenaikan sementara aja nantinya teman. Bisa ke level di bawah sini di angka 347, di tengah-tengah sinilah teman. Kecuali kalau dia bisa ke atas ya. Kalau sekarang lebih baik tunggu aja sampai Mas Boy di bawah kanan menuju ke atas. Jangan sampai teman-teman ngambil, belum ada yang namanya peraturan sendiri. Kalau saya cenderung, ya udah saya lihatin aja seperti ini. Nanti kalau mau ngambil ya Mas Boy di bawah candle aja, udah. Sudah dipastikan dia akan up walaupun 1 atau 2% atau 3% maksimal. Mungkin tanda kenaikan sampai 7% gitu, karena lebih lumayan teman-teman. Kalau teman-teman memperlihatkan emas sebelum di bawah kanan menuju ke atas. Nah, teman-teman karena sudah selesai pembahasannya, nanti mungkin yang lainnya kita susulkan. Untuk malam ini saya cukupkan sekian dan tetap jaga kesehatan teman-teman. Salam teruntuk di rumah dan ciao.